Sampai akhirnya ada tetangga depan rumah, "Mbak, ini kayaknya bukan orang deh," katanya gitu, yang iniin, kayak Everything is possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita perdana kita. Di sini kita akan cerita masalah horror story. Selamat datang di Dance Horror Story. Di sini adalah pengalaman kita waktu itu terjadi waktu di rumah. masa pandemi ya. Di rumah ini ya. Enggak, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Di situ waktu itu awalnya ini adalah bulan puasa. Iya, Bulan puasa. Jadi awalnya itu anak kita sering pas waktu setelah selesai sahur. Enggak, terawih. Habis terawih kan biasa dia main. Terus mainnya tuh ke belakang, apa ya? Jadi rumah kita tuh kayak bukan di komplek gitu. Jadi dia suka main ke belakang-belakang gitu. Jadi mungkin gelap kali jalanannya banyaknya. Jadi ya kayak gitu, di gang-gang gitu. Main-main apa ya? Kalau anak kecil itu kan suka main tak umpet kayak gitu. Tapi malam-malam habis sholat terawih mainnya gitu. Mungkin setelah itu pulangnya mungkin ya ada yang ikut gitu ya. Iya. Dan Awalnya gitu. sih tetangga juga sempat ngomong, sempat bilang kalau kok ada yang aneh ya sama ini anak gitu loh, ada perubahan gitu kan. Terus akhirnya sampai akhirnya waktu itu malam, kejadiannya malam, sekitar pukul setengah 11 malam itu. Saya waktu itu belum tidur. Di situ tiba-tiba saya dengar pintu kamar. Itu Devin bobo sama kakaknya. Jadi dia tidur sama kakaknya, terus pintu kamar itu kebuka. Ceklek. Saya tungguin, biasanya kalau pintu kamar kebuka, pipis pasti ke kamar kita. Pasti ke kamar, entah itu pipis, entah itu ngelihat kita atau apa, terus habis itu balik lagi ke kamarnya. Ternyata saya tungguin, lama nggak dateng, kok nggak ada yang masuk. Nah, tiba-tiba pintu kamar opa omanya kebuka. Padahal di situ opa oma lagi nggak ada. Keluar kota. Jadi posisi pintu ditutup ya, lampu mati. Mati, pintu tiba-tiba ada yang buka. Saya dengar ceklek, loh, kok pintunya kebuka? Ngapain nih anak? Karena posisinya nggak mungkin kalau misalnya pintu kamarnya dia yang dibuka, itu pasti akan kedengeran dari kamar nggak terlalu jauh, karena posisi kamar kita sama kamarnya dia itu nggak terlalu jauh. Pas yang terbuka pintu kamarnya opa sama oma itu memang agak jauh. Karena saya curiga, ngapain ini anak kok tiba-tiba buka pintu kamar opa, padahal dia sendiri tahu kalau si opa sama omanya lagi nggak ada. Terus karena saya curiga, saya akhirnya keluar. Begitu saya keluar, saya pas buka pintu, buka pintu kamar saya, tiba-tiba kamar anak. Pintu kamar anak itu langsung ditutup, jegrek, langsung cekrek, langsung dikunci. Kayak dikunci gitu? Bukan kayak dikunci, memang dikunci. Karena kan posisi udah tidur kan. Nah, dari situ saya ketok-ketok loh. Vin, kenapa kok dikunci? Ya dibukain. Nah, dibukain, akhirnya saya keluar. Saya balik, terus bangunin. Istri, saya ngeliat lah, kok kamarnya oma kebuka ya pintunya, gitu kan? Ada maling, gitu kan? Kan pasti pikirnya maling lah, kayak gitu, karena itu pintu kebuka. Nah terus waktu itu tuh masih gelap.
Terus akhirnya emang kenapa Pak? Tiba-tiba pas ngeliat lagi, lah kok udah nyala? Coba bayangin, itu lampunya mati. Terus tiba-tiba pas ngeliat lagi, balik lagi ke ngeliat ke kamar Enggak, itu. waktu itu pintu tak tutup dulu kan karena posisi kebuka nih. Oh, udah Kebuka ditutup terus lagi tak sama kamu. tutup dulu, Nah, tutup dulu. nah itu kebuka lagi. Aku lihat kebuka lagi. Nah, terus habis itu balik kan ke kamar anak-anak. Balik ke kamar anak-anak, tiba-tiba lampunya nyala sama pintunya kebuka lagi kan. Loh, kok itu Oh iya, lampunya nyala? Terus akhirnya karena penasaran sampai kita cek di kolong nggak ada orang. saking paniknya karena saya tuh mikirnya Pak, jajan ada maling nih, jajan anak kita dikunciin nih dari dalam kayak di apa tuh kalau kayak gitu, Disirap. bukan sirep, dikunciin dari dalam saya ada maling. Oh, Di apa disekap. disekap gitu loh, jangan-jangan yang balik nih jadi buat buat apa ya, Buat pokoknya Sandra. buat Sandra gitu kan, pikir gitu kan. Wah, itu refleks keluar pakai daster, pokoknya udah nggak mikirin apa, itu buka pintu keluar. Jadi dekat rumah tuh kayak ada warteg tapi masih tempat makan gitu tapi masih rame kalau malam-malam, kan mungkin karena puasa kan jadi rame. Itu saya teriak, saya bilang tolong kayaknya ada maling deh, ada orang deh di rumah karena kamar anak saya dikunciin dari dalam. Itu udah nggak tahu lagi, akhirnya datang orang bawa kayu, bawa pentungan gitu pokoknya, karena mikirnya kan saya bilangnya ada maling gitu kan. Ya udah, akhirnya bener tuh datang rame. Jadi ada yang masuk, ada yang standby di depan buat jagain, siapa tahu mereka si malingnya ini lari keluar. Nah, karena nggak kebuka, di situ ada meja di depan pintu kamar anak, ada meja. Saya naik ke meja itu. Itu posisi kamar pintu udah saya gedor-gedor. Win, bukain, kunci Win, pokoknya dari dalam deh. Buka. Terus kok nggak dibuka-buka. Terus saya naik ke meja, saya ngelihat dari Atas. list pintu itu berdua tidur semua. Pules, coba dia tidur. Kok tidur semua? Dan nggak ada orang siapa-siapa ya di Iya. dalamnya. Nggak mungkin nih kalau misalnya posisi dia habis ngunci terus Tidur kita pules. gedor-gedor kok nggak ada yang buka, nggak ada yang bangun sama sekali. Terus akhirnya habis itu karena ada ini orang-orang datang mereka terus cari kita tahu cek semua ke atas, Mas. Lari ke atas kemana, takutnya bener ada Lari maling ke kan atas. gitu. Terus kita buka pintu yang di depan, di luar kita buka, nggak ada orang juga. Terus lari ke teras belakang, nggak ada orang juga. Terus akhirnya udah, karena nggak bisa ini lagi, ya udah kita dobrak akhirnya pintu kita dobrak. Dan posisi di dobrak pun mereka nggak ada yang bangun sama Masih sekali. sangat teramat pules, nggak bangun sama sekali. Dia tuh nggak tahu, nggak sadar, bener-bener nggak sadar kalau kita tuh rame banyak orang. Sampai akhirnya ada tetangga depan rumah, Mbak, ini kayaknya bukan orang deh, katanya gitu, yang iniin, kayaknya ini deh. Apa jangan-jangan karena Davin sering main gitu kali ya, dan ikutin, bilang gitu. Nggak tahu deh. Udah akhirnya karena memang nggak ada siapa-siapa, ya udah mereka pada pulang. Nah, habis dari itu bener-bener yang namanya takut, karena seumur-umur baru kali itu ngelihat pintu kebuka terus nyala, dari mati terus tiba-tiba nyala, baru kali itu. Udah, akhirnya pintu udah kebuka karena kita dobrak, udah kebuka. Kita bangunin tuh anak-anak, kita bangunin. Pas bangun mereka cuman bengong kayak orang bingung. Terus habis itu emang ada apaan, oh ya udahlah nggak apa-apa berarti. Udah akhirnya kita pindahin ya. Akhirnya kita pindahin semua tidur berdua. di kamar kita. Jadi anak-anak tuh 2 tidur, jadi kita di kamar berempat bobonya, karena takut lah, merinding gitu kan ya. Itu masih belum sadar gitu. Tetap aja dia pikir kenapa kok disuruh pindah. Tuh pindah. Ya udah, akhirnya paginya kamu dari situ cerita ternyata belum selesai. Pas paginya saya ke atas lagi mau jemur baju. Waktu mau karena kan nggak ada mbak ya, bulan puasa. Ada kakek-kakek yang jaga di sini, ya di atas di sini. Tiba-tiba bilang gini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya masih merinding sampai sekarang tuh. Oh iya, kamu merinding? Iya. Oh iya, benar merinding. Assalamualaikum. Merinding. Terus itu saya cuman Waalaikumsalam. Terus di situ saya lihat kenapa. Terus pas begitu dia ini, saya ngelihat ada anak kecil mungkin
apa ya, TK mungkin atau apa, pokoknya tinggi itu sekitar Sama kayak Davin. 90 sentian lah, Lebih pendek dari Davin. Iya, pokoknya masih kecil lah segini. Kita posisi duduk jadi dia segini lah. Nah, terus habis itu si kakek ini bilang, saya minta maaf sama kejadian semalam. Terus saya bilang gini, kamu yang jaga sini kan? Iya. Kalau kamu nggak bisa jagain, kalau kamu nggak bisa ikut jaga di sini, mendingan kamu pergi juga. Ngapain kamu jaga di sini tapi nggak bisa jagain kita juga? Terus jadi ceritanya si kakek itu dia yang berkuasa di rumah ini. Jadi istilahnya kalau misalnya mau masuk, siapapun mau masuk harus atas izin dia. Nggak tahu entah mungkin itu anak kecil atau apa, akhirnya diizinin atau gimana, kita juga nggak tahu. Akhirnya si anak kecil ini saya tanya, kamu ngapain? Kamu dari mana asalnya? Terus, saya dari situ. Di mana? Di gang masjid, terus agak masuk dikit. Terus saya ingat, oh berarti posisi ada di situ berarti. Jadi di situ kalau kita mau ke masjid, nanti ada gang kecil, paling 1 meter lah. 1 meter untuk masuk ke dalam, ada perumahan rumah-rumah gitu. 1 meter ke situ, nah dia seringnya nongkrong di situ. Terus tujuan kamu apa? Ngapain kamu di sini? Ya saya seneng aja sama anaknya. Terus, saya pengen main sama dia. Enggak, karena kamu beda sama dia. Dan saya nggak ngizinin kamu ke sini. Sekarang gini aja deh, kamu pergi dari sini baik-baik atau saya kasarin, bilang gitu. Terus akhirnya si kakek itu bilang, saya pergi dari sini aja. Oh biarin dia pergi dari sini aja, nggak usah, jangan dikasarin. Oke, kalau emang jangan dikasarin, silahkan pergi dan jangan pernah balik lagi ke sini. Sampai saya ngelihat lagi kamu sekali lagi di sini, saya hancurin kamu, bilang gitu. Terus habis itu ceritanya pergilah mereka pergi, dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada gangguan lagi. Setelah kejadian itu ya? Iya. Ya, itu beneran nyata dan baru kali itu merasakan, ya suka takut sih, cuman baru kali itu yang ngelihat yang tadinya mati bisa nyala ya, baru kali itu. Tapi ya semoga jangan lah ya lihat-lihat yang beneran nyatanya, walaupun percaya emang itu ada gitu loh. Tapi ya udahlah ya, cukup suami saya aja yang bisa melihat yang begitu-begitu. Saya sih terima kasih. Oke, mungkin itu cerita dari kita, pengalaman kita. Masih ada pengalaman lagi. Kalau misalnya teman-teman pada penasaran, silahkan klik subscribe dan like serta komen. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ada cerita horor, silahkan kirim ke kita, nanti akan kita bacain. Oke, dengan saya Dandi. Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.